Ya, selamat pagi rekan-rekan dan para mahasiswa. Ini pesertanya rata-rata mahasiswa ya? Ya, mahasiswa nih, Pak Jos. Ya, calon mahasiswa atau mahasiswa gitu ya? Ya. Ya, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan ya. Saya coba ulas sekilas ya. Jadi nama saya Joshua Sinambela. Jadi 18 tahun saat ini sudah bekerja di bidang cyber security. 14 tahun sebagai expert witness atau saksi ahli ya di persidangan. Dan digital forensik analis. Jadi saya sudah membantu rekan-rekan di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya ya sejak tahun 2006 hingga saat ini ya. Jadi ada ratusan kasus mungkin yang sudah kita tuntaskan ya sampai ke persidangan. Ada yang sampai sidang, ada juga yang tidak gitu ya, diselesaikan secara internal di perusahaan ya, tergantung kasus-kasusnya. Saat ini saya juga menggawangi sebuah perusahaan konsultan namanya Rootbrain ya, Rootbrain IT Security Consulting. Kemudian sejak awal tahun lalu kita buat startup di bidang digital forensik, namanya analis forensik digital. Nah ini mungkin sebagai pengantar saja ya. Sebelum kita masuk ke studi-studi kasus, mungkin kita jelaskan dulu ya fundamental yang berhubungan dengan digital forensik ataupun cyber forensik. Apa yang dimaksud dengan cyber forensik ya? Jadi cyber forensik itu salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal ya yang ditemukan pada sistem komputer maupun media penyimpan digital. Intinya sih semua barang bukti elektronik yang memiliki media penyimpan digital itu bisa dilakukan forensik ya nantinya. Nah, digital forensik juga merupakan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, jadi identifikasi atau menemukan bukti-bukti atau petunjuk terkait dengan bisa kejahatan, bisa pelanggaran segala macam gitu ya. Kemudian bisa dikumpulkan ya supaya lebih jelas kejahatannya seperti apa, kemudian bisa diperiksa ya, bisa diuji ya benar nggak itu yang dilakukan dia atau bukan dan seterusnya. Kemudian menyimpan bukti atau informasi pada sistem komputer maupun media penyimpanan digital ya. Dengan catatan ada standarnya ya, jadi ada standar dan dokumentasi tertentu yang dilakukan oleh ahli forensiknya nantinya. Jadi tidak sembarangan, tidak asal mendapatkan, mengumpulkan, mencari informasi tersebut, tapi ada standar. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ono bahwa digital forensik itu tidak bisa memeriksa barang bukti dari barang bukti aslinya atau masternya. Jadi dia melakukan ada namanya forensic imaging atau forensic cloning atau bitstream copy istilahnya ya. Artinya nanti secara saintifik alat bukti aslinya akan di-imaging dulu ke barang bukti yang bisa dioprek oleh si pemeriksa digital forensik. Nah, orang yang melakukan penyelidikan atau analisis forensik disebut dengan investigator digital forensik. Jadi kita sebagai analis digital forensik ataupun investigator digital forensik biasanya terlibat nanti dalam proses dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai nanti di persidangan gitu ya, ketika memang dibutuhkan untuk sidang. Nah, beberapa metode-metode yang dilakukan dalam digital forensik, yang pertama tadi sudah disebut ya, penemuan informasi. Jadi kalau misalnya dalam banyak kasus gitu ya, kasus-kasus katakanlah cyber hacking gitu ya, atau defacing atau apapun lah gitu ya, orang yang mengakses sistem orang lain yang tidak legal gitu ya, atau ilegal. Nah, harus ditemukan nanti bukti-buktinya. Apakah memang dia pernah mengakses itu dari browsernya kah, dari tools yang digunakan kah, misalnya tool hacking, ada SQL map, segala macam gitu ya. Nanti kita bisa buktikan ya bahwa memang dia melakukannya, kapan dilakukannya dan seterusnya. Itu harus disampaikan juga nanti dalam laporan-laporan digital forensik. Kemudian berikutnya metode yang dilakukannya bisa pengembalian atau recovery file. Tadi Pak Ono sudah mendemonstrasikan ya sekilas bagaimana mengembalikan file yang sudah terhapus ya. Nah, tetapi tidak selalu ya file-file yang terhapus itu harus utuh nanti dikembalikan. Ada kalanya dokumen atau data-data yang sudah terhapus itu tidak utuh lagi gitu ya. Jadi misalnya tadi ada gambar, mungkin gambarnya potongan gambar saja nanti yang bisa kita dapatkan ya. Jadi frame-frame-nya sudah rusak gitu, tapi bisa kita recover lagi dan menunjukkan bahwa itu memang bagian dari gambar yang dimaksud yang berhubungan dengan kasus tersebut. Ya, misalnya video itu sering sekali dihapus dalam kasus-kasus katakanlah asusila, pornografi atau apapun lah ya yang berhubungan dengan dunia digital nanti atau kasus-kasus ITE ya. Nah, itu bisa saja videonya nggak mungkin kita kembalikan dengan utuh, tapi kita bisa menemukan frame-frame-nya atau potongan-potongan videonya. Nah, ini bisa dijadikan bukti dan itu sudah petunjuk atau menjadi bukti yang
yang valid nanti di persidangan ketika prosedur forensiknya sudah dilakukan dengan benar. Bisa juga melakukan monitoring aktivitas seseorang ya. Jadi dalam dunia investigasi ya. Jadi ketika misalnya seseorang itu berlokasi di mana, di tempat A, tempat B dan tempat C, kan kita bisa tahu dari perangkat-perangkat mobile device yang dia gunakan gitu ya. Makanya banyak kasus-kasus pencurian, pembunuhan segala macam bisa diungkap dengan digital forensik nanti ya. Kita bisa memeriksa, menganalisis data-data dari CDR, dari provider yang memungkinkan, siapa sih yang berkumpul di tempat itu pada saat waktu tertentu gitu ya, apalagi di pelosok-pelosok gitu ya. Nah, kita bisa tahu bahwa, dia benar di kota itu pada saat itu, dia benar di lokasi itu pada saat itu, dan seterusnya. Atau mungkin dia nggak benar di lokasi itu pada saat itu. Nah, ada beberapa kasus-kasus bahkan yang berhubungan dengan pembunuhan bisa kita ungkap dengan mengidentifikasi alibi-alibi yang mereka lakukan ya, sehingga kita bisa tahu bahwa dia benar nggak pergi ke sana, benar nggak dia bersama si A, si B, si D, dan seterusnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan-kebijakan. Nah, ini biasanya di internal, jadi biasanya di perusahaan-perusahahan, katakanlah yang berhubungan finansial gitu ya, perbankan, itu sangat dibutuhkan ya digital forensik, karena mereka banyak mengalami fraud biasanya yang melibatkan orang-orang dalam, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana mereka memeriksa ya setiap pegawai mereka yang dicurigai terlibat dalam fraud tersebut, katakanlah perbankan gitu ya. Nah, ini sering sekali terjadi, sehingga mereka harus tahu benar gitu ya bagaimana cara mengidentifikasi pelaku-pelaku atau pegawai-pegawai mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kebijakan perusahaan. Jadi belum tentu ini nanti langsung masuk ke pengadilan gitu ya. Jadi bisa saja ini untuk diselesaikan secara internal perusahaan. Nah, ini ada perbedaannya sedikit dengan digital forensik dengan forensik accounting gitu ya. Tetapi kurang lebih hampir sama tahapannya. Ada proses discover atau collection kalau di digital forensik, kemudian ada proses examination, kemudian ada proses analisis, kemudian ada proses reporting nanti. Di dalam reporting nanti laporan forensik itu nanti harus siap bisa menjadi bukti dokumen bukti ya di pengadilan nantinya ya, dan bisa dibaca oleh siapapun dan bisa di-compare dengan hasil forensik orang lain. Itu makanya ahli digital forensik itu nanti sifatnya netral ya, jadi tidak pro A pro B gitu ya, pro saksi A pro korban, belum tentu gitu ya. Jadi kita hanya menyampaikan fakta-fakta yang kita temukan ya secara digital di perangkat-perangkat barang bukti tersebut ya, sesuai dengan itu tadi ada standar dan prosedur untuk melakukan forensiknya. Nah, kenapa butuh bukti ya? Jadi dulu saya masih ingat ketika saya pertama kali diminta menjadi ahli di persidangan ya. Jadi mungkin sekitar tahun 2006, 2007 sampai 2009 gitu ya. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya membutuhkan digital forensik, tetapi pada saat itu belum terlalu tren digital forensik, belum ada lah, lab forensik juga masih terbatas saat itu gitu ya. Itu makanya banyak sekali bukti-bukti hanya sekedar dari screenshot, jadi screenshot dijadikan barang bukti gitu ya, ketika dia melakukan katakanlah pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman atau apapun yang berhubungan dengan asusila segala macam, mereka hanya menggunakan screenshot. Nah, screenshot itu bisa nggak jadi barang bukti? Bisa, tetapi harus dilakukan validasi oleh ahli digital forensik. Harus dilakukan pemeriksaan digital forensik secara utuh nanti di perangkat-perangkat yang menyimpan bukti tersebut gitu ya. Sehingga tidak dimungkinkan adanya perubahan-perubahan atau mungkin manipulasi-manipulasi, karena namanya barang bukti digital itu sangat mudah dimanipulasi, sangat mudah rusak intinya ya. Nah, beberapa kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di lingkungan non bisnis ya. Jadi misalnya ada pencurian rahasia dagang, ada penipuan, ini paling sering ya, penipuan jual beli katakanlah di e-commerce, itu banyak sekali penipu. Jadi harus hati-hati meskipun Anda COD gitu ya. Ada beberapa kasus yang kita ungkap mereka COD tetapi bisa tertipu juga gitu ya. Nah, ini memang menarik sekali karena perkembangan ya. Pengetahuan para penipu dan menguasai namanya social engineering itu memungkinkan kita menjadi korban nantinya. Kemudian ada pemerasan ya, pemerasan paling sering berhubungan dengan pornografi, nanti supaya gambarnya tidak disebar segala macam, dia diancam lah gitu ya, supaya mentransfer uang segala macam. Ini juga banyak sekali terjadi ya. Kemudian ada espionase industri,
Kemudian ada pornografi. Nah, ini paling banyak mungkin. Dari ratusan kasus yang sudah kita tangani, mungkin 70% berhubungan dengan asusila dan pornografi. Karena paling mudah ya menemukan bukti-buktinya, dan paling mudah juga menentukan motifnya, biasanya karena sakit hati lah, segala macam. Kemudian investasi, ya, investigasi, spam, ya, spammer, ya, meskipun ini jarang ya saat ini, karena memang secara statistik ya, pesan-pesan di internet berhubungan dengan mail itu kebanyakan spam gitu ya. Kalau semua harus diinvestigasi, mungkin membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu ya, menghabiskan waktu. Kemudian ada penyebar virus, trojan, ataupun sekarang ransomware ya, ransomware. Kemudian penyelidikan pembunuhan juga bisa melibatkan digital forensik. Kita sudah beberapa kali mengungkap kasus pembunuhan dari digital forensik saja gitu ya. Kemudian pelanggaran haki atau penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, beberapa waktu lalu di Indonesia sangat tren ini ya, bahwa banyak sekali data-data pribadi yang bocor. Nah, akibat dari bocornya informasi pribadi ini sangat dimungkinkan untuk disalahgunakan. Bahkan katakanlah di aplikasi Peduli Lindungi gitu ya, ketika sudah kita tahu NIK kayak kemarin Pak Presiden gitu ya, atau mungkin menteri atau yang lainnya gitu ya, dengan mudah kita daftarkan di perangkat atau di aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kita bisa tahu sertifikatnya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi kelemahan-kelemahan di berbagai aplikasi nanti. Kemudian pemalsuan ya, pemalsuan banyak ya, kasus-kasus yang berhubungan dengan pemalsuan sertifikat, pemalsuan identitas, pemalsuan macam-macam lah ya, cuman fotonya yang diganti gitu ya. Itu juga menjadi tugas-tugas dari ahli digital forensik untuk membuktikannya ya. Nah, kemudian ada penyalahgunaan perangkat digital pada lingkungan bisnis ya. Jadi biasanya kekayaan haki ya, biasanya prototipe perangkat tertentu, katakanlah iPhone segala macam, itu sudah bocor dulu katakanlah di Cina gitu ya. Kenapa bisa bocor? Oh, ternyata ada pegawai atau keluarga dari pegawai mereka atau staf mereka yang membocorkan produk ini. Ya, secara sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Bagaimana mereka mengidentifikasi katakanlah prototipe itu bocornya dari mana? Nah, ini karena bocornya pasti di internet, makanya bisa dilakukan pemeriksaan digital forensik ya melalui internet. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sah ya, macam-macam lah kegiatan tidak sah, termasuk judi segala macam. Nah, itu bisa jadi ya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan judi ya. Itu di Indonesia dikatakan ilegal, mungkin di negara lain tidak ilegal. Nah, ini menjadi polemik juga sendiri ya. Ketika misalnya mereka perusahaan-perusahaan judi ini ternyata berada di luar negeri yang melegalkan perjudian, otomatis mereka tidak masalah gitu. Tetapi ketika dipasarkan di Indonesia nanti aplikasi judinya, nah itu mungkin menjadi masalah gitu ya. Nah, yang repot ketika kita kerjasama dengan pihak-pihak Interpol katakanlah, atau pihak-pihak penyedia jasa atau internet di luar negeri untuk mengidentifikasi pelaku gitu ya, itu biasanya menjadi ada problem tersendiri ya, bahwa di sana judi itu dilegalkan, di sana pencemaran nama baik itu tidak ada istilah pencemaran nama baik gitu ya, padahal di Indonesia itu sangat sangat banyak gitu ya dijadikan kasus. Kemudian pelacakan aktivitas dari kebiasaan browsing, kemudian rekonstruksi kejadian. Nah, ini dengan digital forensik kita bisa merekayasa, merestrukturisasi atau melihat kembali gitu ya, proses kejadiannya seperti apa yang dilakukan. Dia masuk ke sistem A dulu, baru ke sistem B, baru ke sistem C misalnya ya, dengan lateral movement segala macam ya. Itu teknik-teknik di dunia cyber nanti. Makanya nanti untuk melakukan investigasi, mungkin nanti Mas Gildas nanti bisa menjelaskan ya bagaimana teknik proteksinya oleh Blue Team katakanlah, atau Purple Team untuk mengidentifikasi kejahatan-kejahatan, kemudian bisa merekonstruksi waktunya juga kejadiannya ya. Kemudian menyimpulkan motif ya, ada banyak ya mungkin motif-motif kejadian kejahatan tertentu di dunia industri. Nah, ini nanti entah itu katakanlah menurunkan saham segala macam, ada macam-macam yang nanti bisa dibuktikan dengan digital forensik juga gitu ya. Kemudian menjual bandwidth perusahaan, ada juga pernah kejadian, nanti kita lihatkan contoh-contoh yang lain ya. Kesalahan pemberian klaim asuransi, ini juga banyak dibutuhkan, sekarang banyak fintech gitu ya. Kemudian ada perbankan juga, kemudian ada perusahaan-perusahaan asuransi ya. Kemudian pelecehan seksual ataupun bahkan pembajakan software. Nah, bagi teman-teman yang suka membaca software, hati-hati gitu ya. Bisa diungkap dengan digital forensik. Sebenarnya nggak perlu dengan digital forensik, sebenarnya biasanya gitu ya. Sudah banyak malware yang bersarang di komputer-komputer yang memasang katakanlah sistem-sistem aplikasi yang berbajakan gitu ya.
Di sektor keuangan sendiri ada banyak sekali yang butuh digital forensik terutama ya. Jadi memang selama ini klien-klien juga kebanyakan dari sektor keuangan malah saat ini. Fintech, perbankan, mereka juga menggunakan tools yang kita develop sendiri untuk forensik gitu ya. Termasuk juga bank-bank sentral ya, Bank Indonesia. Kemudian perusahaan asuransi, perusahaan leasing, forex trading ya. Kemudian banyaknya perusahaan fintech ya. Nah, siapa saja yang nanti menggunakan jasa digital forensik ya, selain tadi perusahaan-perusahaan tadi ya, ada juga lembaga penegak hukum ya. Jadi kalau di Indonesia saat ini meskipun katakanlah beberapa polda sudah punya laboratorium forensik, ada beberapa laboratorium forensik ditempatkan di beberapa lokasi untuk membantu gitu ya, tetapi ini sangat kurang ya. Melihat sekarang hampir semua kasus-kasus ya yang berhubungan dengan digital ini sangat banyak ya. Bukan hanya kejahatan cyber saja sebenarnya ya, tetapi banyak kejahatan-kejahatan yang non cyber bisa kita ungkap dengan digital forensik. Contohnya apa? Kasus korupsi gitu ya, penipuan ya, pembunuhan apapun, pencurian segala macam ya. Pencurian biasanya ada CCTV kamera, mau tidak mau harus melakukan forensik CCTV-nya, harus melakukan analisis atau enhancing segala macam di video tersebut. Nah, demikian juga suara, rekaman segala macam, mau tidak mau hampir semua kegiatan kita ya yang ada yang berhubungan dengan katakanlah penegak hukum, kasus-kasus penegak hukum itu pasti bisa diungkap dengan digital forensik nantinya ya. Ya seperti beberapa waktu lalu kita bisa mengungkap banyak kasus korupsi, bayangkan. Kalau korupsi itu tinggal WA-nya saja di recover gitu ya, atau misalnya di analisis biasanya muncul, ketemu ya, apa motif mereka, bagaimana mereka melakukan, transfernya kemana, segala macam, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian sektor keuangan tadi sudah, lembaga-lembaga pemeriksa keuangan, BPK dan Dirjen Pajak misalnya itu sangat membutuhkan digital forensik. Ya kebetulan beberapa minggu lalu pernah memberikan pelatihan kepada ahli-ahli forensik di Dirjen Pajak ya. Jadi mereka punya banyak permasalahan-permasalahan tersendiri gitu ya. Kemudian mereka juga harus paham juga nanti bagaimana mereka bertahan di pengadilan ketika memastikan bahwa katakanlah si wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dan seterusnya. Kemudian bukan hanya lembaga saja, masyarakat pun ya banyak kasus ya yang sudah kita kita bantu ya. Ternyata masyarakat juga butuh ya namanya digital forensik, memastikan katakanlah yang paling sering kita dapatkan itu kita bantu itu ada keluarga katakanlah tiba-tiba orang tuanya meninggal, dia pernah menyampaikan katakanlah pembagian harta warisan itu seperti apa itu di handphonenya, dan handphonenya terkunci gitu ya, terkunci. Bagaimana buktikan ini, bagaimana menampilkan ini misalnya. Nah, itu juga bisa terjadi ya. Kemudian perorangan atau pribadi, kebutuhan kasus perorangan gitu ya, bisa juga ya. Misalnya recovery, datanya terformat, hilang, dan segala macam, nah itu bisa digunakan analisis forensik untuk melakukan recovery berikutnya ya. Nah, secara umum tahapan digital forensik itu dibagi beberapa langkah. Tadi sudah kita buat ada gambarnya, kita bandingkan dengan bagaimana forensik accounting gitu ya. Nah, yang pertama adalah proses akuisisi ya, acquisition ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan ya data-data ya yang ada di barang bukti ini. Biasanya barang bukti digital ya bisa berupa laptop, handphone, mobile device atau perangkat smartphone segala macam. Kita harus bisa melakukan ekstraksi dari perangkat-perangkat tersebut, perangkat-perangkat menjadi barang bukti. Nah, ini disebut dengan proses akuisisi, melakukan ekstraksi secara aman menggunakan standar tertentu, tergantung dari jenis alatnya nantinya ya. Kalau di handphone itu macam-macam jenisnya, kalau di komputer mungkin secara umum gampang, tinggal dicopot harddisknya, terus dilakukan imaging segala macamnya. Kemudian berikutnya proses identifikasi, data apa saja yang bisa dipulihkan, disesuaikan dengan kronologi kasusnya nanti. Kemudian melakukan evaluasi ya, atau melakukan analisis lah di sini ya, evaluasi, informasi itu berhubungan kasus atau tidak, bisa dipastikan nggak, bisa dibuktikan nggak, dan seterusnya ya. Kita bisa melihat aplikasi yang terinstall, kapan diakses, kemudian data itu dipasang kapan dikirimkan, segala macam. Kemudian nanti harus menyiapkan mempresentasikannya berupa laporan atau presentasi gitu ya di pengadilan, maupun kalau misalnya nggak sampai pengadilan ya di rapat umum katakanlah oleh orang-orang yang terlibat, katakanlah perusahaan, direktur segala macam ya, untuk membuktikan bahwa pegawai A, pegawai B itu bersalah dan seterusnya ya. Belum tentu harus selalu masuk ke pengadilan ya. Tetapi ketika misalnya memang mentok misalnya, biasanya bisa masuk ke pengadilan. Nah, bukti-bukti yang sudah kita periksa dengan digital forensik itu bisa diajukan dan valid juga nanti ketika masuk ke pengadilan.
Nah, apa yang dibutuhkan ya bagi mahasiswa nanti atau bagi calon mahasiswa ketika ingin tertarik katakanlah menjadi ahli digital forensik. Nah, mau tidak mau Anda harus menguasai, ini fundamentalnya, core-nya saja ya, core-nya saja harus tahu hardware ya. Karena rata-rata kalau misalnya digital forensik adalah komputer, ya kita harus tahu alat-alat yang ada di komputer tersebut gitu ya, ada memorinya yang mana, jangan sampai nggak tahu pula memori sama memori RAM sama non volatile ya memori yang bisa menyimpan gitu ya. Kemudian ada basic input output, meskipun sekarang sudah banyak pakai UEFI gitu ya. Kemudian ada operating system, semua jenis sistem operasi kita harus paham bagaimana membypass kalau misalnya dia terproteksi segala macam. Nah, ini juga bisa menjadi kemudian bagaimana keamanan dari setiap sistem operasi, misalnya ada yang bisa mengaktifkan enkripsi, ada yang tidak, dan seterusnya. Kita harus paham benar gitu ya. Kemudian apa tools yang kita gunakan untuk setiap sistem operasi yang berbeda, itu juga harus kita benar kuasai nantinya. Kemudian software-software yang digunakan dalam dunia digital forensik nantinya, ya secara umum kalau untuk komputer forensik atau mobile forensik, ya beberapa yang saya listing di sini, ada namanya Forensic Toolkit atau FTK, kemudian Ncase, ya, kemudian ada Celebrate, ya, nanti saya tunjukkan punya saya ada Celebrate, ada beberapa ya perangkat-perangkat yang kita miliki ya. Kemudian ada Mobile Edit untuk software, ya, ada XRY atau dari MSAP gitu ya. Nah, yang paling penting kalau misalnya, karena ini topiknya tadi berhubungan dengan cyber forensik, untuk cyber forensik Anda harus benar-benar menguasai benar ya cyber security ya. Nggak mungkin Anda bisa melakukan forensik terhadap kasus berhubungan dengan cyber, katakanlah hacking, pembobolan, pencurian data segala macam, tapi Anda tidak paham cara kerja bagaimana seorang hacker bekerja, bagaimana seorang administrator bekerja. Makanya Anda harus, ya minimal Anda punya pengalaman sebagai blue team, red team, dan bahkan purple team gitu ya, bisa mengkombinasikan ya ilmu-ilmu yang sudah Anda kuasai, bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana menganalisis, termasuk nanti digital forensiknya. Ini fundamentalnya ya kalau Anda terjun nanti ke dunia cyber forensik. Nah, tetapi digital forensik itu luas, ada banyak cabang-cabangnya nantinya ya. Kalau misalnya Anda, ternyata saya nggak terlalu paham security gitu ya, saya pengen hanya audio forensik saja, saya ingin video forensik saja, silakan saja. Anda fundamental khusus untuk mempelajari bagian-bagian itu juga ya. Tetapi untuk cyber forensik mau tidak mau Anda harus menguasai semua teknologi-teknologi yang ada di dunia cyber terutama ya, harus tahu fundamentalnya, karena ini nanti akan ditanyakan di sidang gitu ya. Ketika Anda nggak tahu cara kerja DNS, tidak tahu cara kerja email, menjelaskan tentang mail spoofing, Anda nggak bisa, pasti akan dibantah semua hasil forensik Anda ya. Itu makanya fundamentalnya harus kuat. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan anti forensik. Nah, ini biasanya musuh dari orang-orang ahli digital forensik. Nah, anti forensik ini kita nggak boleh ajarkan, tetapi kita bisa jelaskan ya apa yang dimaksud dengan anti forensik. Jadi biasanya anti forensik ini berupa software, biasanya aplikasi yang digunakan untuk mempersulit menemukan alat bukti oleh investigator. Jadi tujuannya sebenarnya supaya alat bukti itu lebih sulit didapatkan atau bahkan hilang gitu ya. Tetapi namanya digital forensik itu tidak mungkin bisa semua dihilangkan dengan sempurna. Pasti kejahatan itu pasti selalu ada jejaknya ya. Jadi kemudian mereka kadang melakukan penyembunyian data hiding gitu ya, atau mengaburkan informasi gitu ya. Data hiding itu mungkin kalau di Windows mungkin kita sembunyikan drive-nya segala macam. Nah, itu kalau sekarang nggak terlalu pengaruh ya, karena biasanya rata-rata kalau misalnya ahli forensik melakukan akuisisi namanya physical akuisisi, kita bisa belajar secara raw data seluruh harddisknya gitu ya, meskipun membutuhkan waktu yang lama nantinya. Kemudian memanfaatkan keterbatasan tool-tool atau alat komputer forensik. Jadi kalau mereka biasanya mempelajari alat forensik yang digunakannya di sana hanya pakai mobile edit aja atau oksigen saja gitu ya. Nah, mereka bisa mencari kelemahan-kelemahan tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin yang mereka gunakan gitu ya. Misalnya menggunakan handphone yang nggak bisa diakuisisi dengan mobile edit, nggak bisa diakuisisi dengan oksigen gitu ya. Atau nggak bisa diakuisisi oleh Celebrate dan seterusnya gitu ya. Nah, itu contohnya ya anti forensik. Kemudian bekerja menggunakan beberapa OS, menggunakan virtualisasi, atau kadang ada kasus yang kita temukan ternyata dia melanggar VM ya, VM Windows tertentu di sebuah cloud, kemudian dia melakukan serangan dari sana, membobol dari cloud tersebut. Ternyata bisa kita deteksi dari komputernya, dia pernah mengakses cloud tersebut, kemudian ada sessionnya, gitu, ada kuncinya tersimpan, kita bisa login ke sana sehingga kita bisa menemukan bukti-bukti perbuatannya dia gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada metode-metode menyembunyikan informasi. Nah, ini contohnya ya, ada istilahnya cover channel, menyembunyikan pada saat transmisi. Jadi ini biasanya menggunakan channel-channel lain, misalnya VPN itu termasuk gitu ya. Tetapi
supaya serangan itu bukan seolah-olah dari dia sendiri, tetapi dari jaringan lain atau VPN yang sudah dibobol atau VPN publik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga teknik-teknik encoding ya, teknik encoding misalnya steganografi. Jadi mereka menyembunyikan informasi dalam bentuk yang lain sehingga pihak-pihak tertentu nggak bisa baca, hanya pihak mereka saja yang bisa baca. Contohnya misalnya, dalam sebuah berita, dalam sebuah teks gitu ya, mereka menyembunyikan informasi itu dari huruf-huruf depannya saja gitu ya. Jadi misalnya, oh ini sebenarnya kalimatnya panjang ini ya, sebenarnya mereka informasi pentingnya sebenarnya ini, the duck fly at midnight. Jadi misalnya diambil hanya huruf-huruf depannya saja gitu ya. Kurang lebih seperti itu namanya steganografi ya. Kemudian ada juga yang menggunakan namanya watermarking gitu ya. Jadi menyembunyikan informasi dalam file yang lain atau format yang lain gitu ya. Misalnya dalam gambar, dalam suara, dalam video itu bisa disembunyikan. Ada beberapa kasus juga yang seperti itu. Ya kemarin yang berhubungan dengan skimming ya, yang pernah kita ungkap sekitar 2-3 tahun lalu ya, berhubungan dengan Bank BRI kalau nggak salah ya. Kebetulan kita yang diminta jadi ahli di Pekalongan sama di Jawa Timur ya, di Kabupaten Kediri. Jadi pada saat itu sangat booming, banyak sekali yang kena gitu ya. Nah, kita menganalisis komputernya ternyata ada beberapa informasi yang disembunyikan ya, termasuk nomor-nomor kunci segala macam, termasuk data-data kartu yang sudah mereka skim gitu ya, dapatkan gitu ya. Kemudian banyak aplikasi tersedia online gratis digunakan. Jadi untuk melakukan watermarking ini ada banyak software-nya sebenarnya. Jadi kita bisa menyimpan file gambar di dalam gambar lain, atau file teks di dalam gambar, dalam video, dalam macam-macam. Nah ini bisa dikombin sehingga mempersulit katakanlah digital forensik untuk mengungkapnya. Apalagi dilapisi dengan proteksi nantinya ya, enkripsi segala macam. Ada juga dengan cara memanipulasi protokol ya, HTTP-nya misalnya, mengubah ya sistemnya dan seterusnya. Ini juga cara-cara untuk mempersulit ya, menemukan informasi-informasi yang dijadikan bukti nanti. Atau bisa melakukan enkripsi gitu ya. Nah ini jadi tantangan bagi ahli digital forensik nanti, bahkan katakanlah harddisknya di-encrypt atau datanya di-encrypt, dokumennya di-encrypt segala macam. Nah ada beberapa teknik-teknik ahli digital forensik untuk melakukan cracking terhadap file-file yang di-encrypt tersebut. Misalnya kita menggunakan dictionary attack, ya menggunakan profile si pelaku untuk mendapatkan kunci segala macam gitu ya. Kemudian bagaimana mendeteksi atau recovery datanya? Nah ada teknik namanya stake analysis ya. Jadi mendeteksi, melakukan decoding data-data yang tersembunyi tadi. Nah beberapa software tadi ya, software forensik seperti APK, kemudian Ncase itu sudah punya teknik-teknik encodingnya nanti ya, menemukan oh ini ada file lain di dalam file ini. Mereka bisa menemukan. Hanya mungkin kalau ketika dilakukan membongkar, biasanya harus memecahkan kunci enkripsinya nantinya ya, ketika misalnya dia di-encrypt. Kalau nggak di-encrypsi gampang ya, pasti akan kelihatan headernya, kemudian nanti ada header lagi di dalamnya gitu ya. Menggunakan hex editor aja bisa kita import ya, atau ekspor. Nah ini contohnya ya, cara metode stake analysis ya. Bisa juga dengan pengamatan user gitu ya. Nah, ini filenya doc, ada dulu cara-cara orang-orang zaman dulu ya, dokumen doc diganti jadi MP3 gitu ya, karena di Windows aja. Nah kalau di digital forensik itu dengan mudah ya, dengan pengamatan aja kelihatan gitu ya. Wah ini nggak bisa diputar, dengan diklik error gitu ya. Karena apa? Karena aplikasi yang membukanya ternyata berbeda gitu ya. Nah dengan teknik tertentu kita bisa menemukan, oh sebenarnya file aslinya apa sih, headernya apa sih sebenarnya gitu ya. Dengan software analisis dan seterusnya nanti bisa ditemukan juga ya. Kemudian ini tuh teknik-teknik recovery, data-data yang tersembunyi bisa aja partisinya dihilangkan gitu ya. Atau mungkin ditempatkan di partisi yang data-data yang penting itu ditempatkan di partisi yang bad sector, atau dibuat sengaja settingnya bad sector gitu ya. Bisa juga ya. Jadi dengan tools tertentu, tools yang tepat, kita bisa menemukan nanti informasi-informasi tersebut. Nah, bagaimana perkembangan dunia digital forensik di Indonesia, terutama berkarir ya di digital forensik? Kebetulan kita termasuk yang sudah lebih dulu ya dibandingkan rekan-rekan yang lain mungkin ya. Jadi kalau kita tahun 2006 ya sudah mulai melakukan forensik digital ya. Jadi untuk saat ini sangat banyak sekali kebutuhannya ya. Bisa dibayangkan setiap Polda minimal harus ada punya ahli digital forensik. Nah, hanya beberapa Polda yang punya ahli digital forensik, yang punya lab segala macam gitu ya.
Belum lagi harus bisa mengeluarkan report segala macam. Mau nggak mau ya harus punya sertifikasi atau punya pengalaman dan seterusnya. Nah ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Hampir semua kasus, ya bukan hanya kasus-kasus ITE saja, saya katakan kasus-kasus apapun yang ada di dunia hukum itu bisa saja diungkap dengan digital forensik. Ya. Jadi peluang ini boleh dikatakan blue ocean sebenarnya ya. Kalau tadi Pak Ono bilang, oh auditor itu benar blue ocean juga, ya. Tapi forensik juga butuh nih. Gitu ya. Jadi masih banyak peluang di dunia cyber nantinya ya. Oke, kemudian, nah ini pengalaman saya ya. Jadi ketika saya pertama kali ya menjadi ahli digital forensik tahun 2006, kemudian tahun 2000 lebih aktif tahun 2008, 2009 gitu ya. Mulai dari sana. Nah biasanya biasanya kita karena masih baru juga gitu ya, kita nggak boleh menetapkan tarif lah pada saat itu. Biasanya dapatnya 2M. 2M itu mahal sekali gitu ya. Dapatnya makasih mas gitu ya. 2M itu makasih mas aja. Jadi ada beberapa kasus pembunuhan yang pernah kita ungkap ya dapatnya 2M aja. Kadang-kadang dapat sekali kerupuk gitu ya dari penyidiknya atau dari jaksanya gitu ya. Nah ini harus kita maklumi gitu ya. Tetapi setelah Anda punya pengalaman, katakanlah sudah belasan tahun segala macam, Anda bisa dapat 50 sampai 100 juta sekali sidang saja gitu ya. Nah ini makanya menarik sebenarnya. Ketika Anda sudah membuktikan bahwa Anda katakanlah nanti memang pantas sebagai ahli digital forensik, terutama pengalaman Anda sudah ratusan kali ikut sidang gitu ya, mau nggak mau. Siapapun hakimnya, siapapun jaksanya nggak mungkin mempertanyakan keahlian Anda lagi gitu ya. Dan biasanya ya apa yang kita sampaikan itu memang karena sesuai fakta dan mereka bisa menilai sendiri gitu ya, sehingga mereka bisa membayar lebih mahal gitu ya terhadap jasa-jasa ini. Nah peluangnya sangat besar ya, kebutuhannya sangat banyak. Nah ini mungkin ya sebagai invitation bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia cyber gitu ya, atau yang sudah berkecimpung di dunia cyber. Nah digital forensik ini peluangnya masih besar ya. Bagaimana prosesnya? Anda harus mengasah skill Anda, pengalaman Anda nantinya ya, terutama kemudian ya jika perlu secara akademik. Sekarang ada dunia akademik yang menawarkan program studi cyber forensik atau digital forensik ya. Ada, atau misalnya kalaupun Anda tidak ada akademiknya, Anda bisa ngambil sertifikasi. Ya. Tetapi yang paling penting nanti dari pengalamannya, Anda bisa join nanti dengan tim-tim forensik yang sudah ada saat ini. Ya. Jadi join dengan lab, ahli yang sudah berpengalaman, Anda punya pengalaman menyelesaikan kasus A, kasus B, kasus C, meskipun hanya terlibat hanya untuk mengcloning saja misalnya, atau ikut menganalisis, atau bahkan ikut di sidang nantinya. Ya. Nah, butuh proses nantinya. Anda nggak mungkin tiba-tiba disuruh sidang. Kalau Anda tiba-tiba baru pertama kali sidang, belum pernah melakukan forensik gitu ya, belum pernah dimintain keterangan sama kepolisian misalnya. Nah ini menjadi pertanyaan nanti. Anda pasti akan dicecar ya. Bagaimana Anda menganggap diri Anda ahli tetapi belum pernah berpengalaman? Nah, ini bukan ahli, itu ahli abal-abal gitu ya. Meskipun mungkin secara skill Anda bisa ya. Tetapi nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat Anda jadi kelabakan ketika Anda tidak menyiapkan sebelumnya ya. Join asosiasi atau grup ya. Kalau kebetulan di Indonesia ada asosiasi digital forensik, kemudian ada juga organisasi atau grup-grup lain seperti saya kebetulan membuat sebuah grup ya di Telegram ya, super grup. Anda bisa belajar dari sana ya. Anda bisa join nanti ya di sana dan bisa baca komunikasi-komunikasi atau pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya pernah ditanyakan oleh orang-orang yang baru belajar digital forensik.